Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini untuk menjawab pertanyaannya Prof. Ganjar Laksamana dan Tante VJ yang baik hati, aktivis Universitas Indonesia dari Fakultas Teknik. Menurut Tante VJ, Pak Sofyan Djalil sudah memberikan penjelasan bahwa sertifikat itu tidak akan ditarik, dan disampaikan bahwa masyarakat itu jangan salah sangka. Yang pertama, masyarakat itu berpendapat seperti itu karena itulah yang dibaca tertulis bahwa sertifikat itu ditarik. Nah, soal ditarik nanti pada saat terjadi transaksi jual beli, kemudian pada saat yang baru tidak diberikan sertifikat lagi yang berupa paper, kemudian juga ada dikembangkan seakan-akan yang punya kekuatan hukum yang benar itu yang e-sertifikat. Ini sebetulnya bukan tiba-tiba masyarakat salah persepsi atau pemahamannya salah, tetapi masyarakat itu punya pengalamannya. Salah satu yang muncul di hari-hari kemarin itu pengalamannya Pak Dino Patijalal yang pernah jadi staf khusus presiden, kemudian jadi duta besar Indonesia di Amerika, yang menyatakan bagaimana sertifikat rumah milik ibundanya kok bisa berubah walaupun tidak ada JB-nya. Itu secara singkatnya begitulah. Nah, yang seperti ini bagi korban perampasan tanah itu sudah terjadi masif di mana-mana. Termasuk juga Pak Mahfud MD mengakui bahwa ribuan kejadian di tanah negara pun bisa muncul sertifikat hak milik gitu kan. Jadi ini tuh bukan salah sangka akibat hanya soal itu, tapi perlu dilihat lebih jauh. Jadi Tante VJ, Om Ganjar, ini tidak sesederhana yang ditulis di situ. Contohnya misalnya, kenapa kok presiden tidak diseret dalam persoalan ini, khusus perampasan tanah dan persoalan tanah ini? Karena presiden itu, walaupun yang saat ini ada visinya presiden untuk menjalankan pemerintahan ini, tetapi dalam konteks persoalan perampasan tanah dan konflik pertanahan, presiden itu sudah tegas mengadakan rapat terbatas di 3 Mei 2019, dan di akhir 2020 presiden itu menugaskan agar persoalan-persoalan konflik dan perampasan tanah ini diselesaikan, dituntaskan. Artinya dalam konteks ini presiden sudah melakukan proses yang seharusnya dilakukan oleh seorang presiden dengan membuat keputusan di dalam kabinetnya, kemudian itu ditugaskan. Jadi di situ kenapa Presiden Jokowi tidak diseret-seret gitu kan. Jadi ini biar clear. Jadi bukan soal yang lain-lain. Ini nggak ada hubungannya dengan pandangan politik, dukungan atau macam-macam lah. Ini bicara soal proses tata kerja. Kemudian yang kedua, kenapa masyarakat bisa kemudian punya pendapat yang oleh Pak Sofyan Djalil dianggap salah paham? Sebetulnya menurut saya tidak salah paham juga, karena misalnya masyarakat itu punya tanah, punya sertifikat. Begitu datang ke BPN, mau lihat riwayat tanahnya yang mereka sebut sebagai warkah tanah, itu seringkali tidak diberikan. Alasannya apa? Karena ada peraturannya di BPN. Untuk melihat asal-usul tanah itu hanya boleh misalnya selain orang BPN itu sendiri, polisi, jaksaan, dan pengadilan. Nah, di sisi yang lain BPN ini juga
bukan 1-2. Itu memberikan pernyataan bahwa warkah belum ditemukan. Nah, kalau surat negara belum ditemukan sehari sih wajar. Kalau sampai lewat tahun tetap belum ditemukan, ini kan seharusnya hilang. Nah, hilang tuh ada sanksi dan diperbaharui. Jangan misalnya dengan alasan warkah belum ditemukan, ya udah nasib kalian lah. Itu 1, jadi 2 ya. Tadi nggak boleh lihat warkah, kemudian 2 disebutkan belum ditemukan. Kemudian yang ketiga, itu masih banyak yang berkeras tidak mengakui adanya perbedaan yang tajam antara sengketa tanah dengan perampasan tanah. Padahal nyata banget bedanya. Kalau sengketa itu biasanya antara ahli waris yang sama-sama punya hak kepemilikan. Nah, kalau yang lainnya lagi, sengketa itu bisa karena ada hubungan bisnis lama gitu kan, dan yang lain-lain. Nah, sekarang itu pada kenyataannya tadi misalnya bagaimana tanah negara kok bisa jadi SHM? Kan tanah negara kecuali mengajukan hak terus kemudian ada proses dalam negara yang legal, itu kan ada peralihan, ada pengajuan. Ini tiba-tiba secara di kemudian hari misalnya entah itu tanah KAI, entah itu PTPN, entah itu tanahnya pengairan atau BUMN yang lain, tiba-tiba keluar sertifikat hak milik dan asli. Itu gimana tuh? Kan nggak mungkin itu dilakukan oleh masyarakat biasa. Nah, di titik inilah sebetulnya kita harus jujur melihat ada persoalan yang tidak sederhana yang dilakukan oleh orang-orang lah ya, atau kalaupun dibilang oknum atau apa gitu kan. Ini yang seharusnya oleh Pak Sofyan Djalil ditelaah lebih jauh, dibuka. Nah, kenapa? Karena ini adalah bagian daripada perintah Presiden tadi untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, dengan itu Tante VJ, jadi ini tuh bacanya harus tajam. Jadi yang disebut oleh Pak Sofyan Djalil salah sangka itu mungkin beliau berpikir hanya kok menteri sudah menjelaskan seperti itu, tetapi persepsi masyarakat beda lagi. Padahal boleh jadi masyarakat itu lihat dari rekam jejak, dari perjalanan. Jadi boleh jadi soal salah sangka ini persoalan yang mendasarnya adalah soal kepercayaan, karena melihat kasus-kasus itu, termasuk misalnya ketika banyak yang menyampaikan begitu datang ke pengadilan menanyakan status tanahnya, itu kan bolak-balik, kemudian seringkali disuruh ke pengadilan, padahal mereka tahu di pengadilan itu saksi ahlinya BPN. Kemudian nanti setelah ada keputusan pengadilan, orang BPN-nya berpegang kepada keputusan pengadilan, masyarakat terkatung-katung. Nah, kalau lihat kayak begini, kenapa nggak dibuka saja datanya yang apa adanya? Nah, di situ dilihat apakah ada yang namanya pidananya gitu kan, karena di perampasan tanah. Nah, kalau yang sengketa benar-benar sama punya kepemilikan, ada hubungan keluarga, itu kan jelas lah, bisa di-track, dibaca, dibuka warkahnya itu. Nah, itu memang benar ke pengadilan, karena itu mereka bersengketa. Tapi kalau nggak ada hubungan hukum, nggak ada hubungan saudara, kemudian juga diketahui bahwa banyak yang ajaibnya gitu kan. Jadi jangan misalnya beralasan bahwa kami tukang nasi goreng, kemudian untuk memastikan dokumen itu valid, kebenaran itu harus ke pengadilan. Lalu kalau begitu berpegangannya dengan alasan state soul negatif ya, kalau nggak salah nih. Nah, itu namanya layak ketika masyarakat sekarang mempertanyakan itu gitu kan. Jadi ini tidak semata-mata, sekali lagi, soal salah paham itu yang dipersepsikan oleh Pak Sofyan Djalil, sehingga beliau menyampaikan hati-hati jangan sampai ada petugas BPN atau palsu lagi lah yang nanti ngambilin sertifikatnya masyarakat. Wow, inilah juga bukti bahwa itu ketidakhati-hatiannya mengundang persoalan baru.
Karena kan tidak semua masyarakat juga baca berita yang jauh-jauh dari kota gitu kan, itu kan bisa jadi berbahaya. Dan ini menunjukkan juga ada hal-hal yang tidak hati-hati gitu kan, maksudnya dalam konteks ini. Jadi dengan fakta-fakta ini alangkah baiknya misalnya lebih fokus lihat ke dalam. Dan kalau membuktikan bahwa memang apa yang dikhawatirkan masyarakat itu tidak terbukti, ya Pak Sofyan Djalil tolong selesaikan persoalan-persoalan perampasan tanah yang sudah masuk ke BPN, dituntaskan, digelar perkaranya. Kalau perlu undang media, terbuka, dibuka datanya, dilihat apa adanya gitu kan. Nah, itu malah transparan. Jadi tidak berbicara gantian di ruang-ruang tertutup, saling menjawab, yang ujungnya di masa pandemi ini bikin jadi resah dan nggak keru-keruan. Di situ sebetulnya persoalannya. Dan ketika lihat persoalan seperti ini gitu kan, jadi sayang, karena sebetulnya boleh jadi ada juga hal-hal yang baik yang sudah dilakukan, perbaikan di dalam BPN itu sendiri. Nah, tetapi karena persoalan-persoalan ini nggak diselesaikan gitu kan, contoh ketika bicara Robert Sujasmin, bicara Supardi Kendi Budiarjo, bicara Ani Sucahyani, bicara Patrick, Sami, Rusli, kemudian juga tadi Dino Patijala sampai muncul. Nanti insya Allah juga di hari tertentu akan muncul juga tanahnya keluarga 3 menteri agama, ternyata juga kepemilikannya beralih gitu kan, diindikasikan begitu. Nah, yang terakhir ini kita lagi dalemi dulu gitu kan. Tapi yang ingin saya sampaikan, marilah sama-sama berhati-hati melihat persoalan ini gitu kan. Jadi bukan persoalan perampasan itu nanti didorong menjadi perdata biasa gitu kan. Padahal ini berbahaya karena kedaulatan negara itu bisa hilang. Atau misalnya udahlah kayak beginian semuanya ke pengadilan saja gitu kan. Padahal di pengadilan itu juga tidak sebagaimana mudah begitu saja. Dan juga ketika BPN misalnya punya kesulitan juga, artinya BPN benar-benar ada kasus-kasus yang menurut BPN benar tapi kalah di pengadilan, BPN sendiri bingung. Kemudian juga ada indikasi misal BPN dipanggil polisi lah ini itu, mari kita buka sama-sama. Mumpung Pak Jokowi pengen menyelesaikan kasus ini secara terbuka dan tuntas gitu kan. Jadi jangan jawab-menjawab seperti kita ketika masih mahasiswa. Saatnya sekarang kita menyelesaikan ini semua dengan baik dan benar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Prof. Ganjar sama Tante VJ bisa merasakan ini menjawab pertanyaannya. Demikian, terima kasih. Sehat terus Indonesia. Terus fokus seluruh korban perampasan tanah. Kalian itu bukan hanya memperjuangkan keadilan, tetapi kalian menjaga kedaulatan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum.